bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo guys, perkenalkan nama saya Tika Parde dengan NIM 2405 1120666. Saya akan menjelaskan tentang pengeluaran mahasiswa menggunakan algoritma DBScan. Oke guys, selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pola pengeluaran bulanan mahasiswa menentukan kelompok boros dan hemat menggunakan algoritma DBScan. Nah, ada pun latar belakang mengapa saya memilih judul ini, karena mahasiswa itu memiliki pengeluaran yang sangat bervariasi dari kebutuhan pokok hingga hiburan, dan juga pengelolaan keuangan itu yang buruk dapat berdampak pada prestasi akademik dan juga kesejahteraan mahasiswa. Juga teknik data mining juga menganalisis pola pengeluaran secara efisien dan juga akurat. Juga yang melatar belakang saya juga itu algoritma DBScan itu mampu mendeteksi kelompok data berbentuk sembarang atau mengindikasi outlier secara otomatis dan mengelompokkan dasar penyusunan program edukasi keuangan yang tepat sasaran. Nah, rumusan masalahnya itu bagaimana sih pola pengeluaran mahasiswa, bagaimana penerapannya, dan bagaimana hasil pengelompokan ke kategori hemat dan boros. Terus menganalisis tujuannya dari penelitian ini, itu menganalisis pola pengeluaran mahasiswa, menerapkan DBScan untuk pengelompokan, mengklasifikasi mahasiswa hemat, sedang, atau boros, juga menyajikan visualisasi informatif dari hasil clustering. Adapun algoritma DBScan ini itu mengelompokkan data berdasarkan kepadatan dalam radius, itu dalam radius pencarian ataupun jumlah minimum tetangga. Terus ada 3 kategori titik, itu core point, border point, dan nest point. Keunggulan dari Kamens ini sebenarnya DBScan dan Kamens itu memiliki kesamaan, tetapi keunggulannya yaitu clusternya bentuk sembarang, bukan hanya bulat, dan juga mendeteksi outlier atau nest secara otomatis. Tidak perlu menentukan jumlah cluster di awal. Saya menggunakan metodologi penelitian yaitu menggunakan Google Form. Kita bisa lihat di Google Form ini saya mendapatkan data sebanyak 40 data mahasiswa. Nah, itu saya buat ini variabelnya itu nama, terus semesternya, uang saku per bulan, status tempat tinggal, terus biaya makanan dan minum bulanan, biaya nongkrong, livestly, biaya layanan digital, biaya belanja barang keinginan. Berikut variabel-variabelnya. Terus kita lanjut. Tahapan ini rumuskan masalah pengelompokan, terus dekor distribusinya, terus pembersihan atau normalisasi, minimal maksimal, implementasi, evaluasi, dan deployment visualisasi. Ini nanti saya lakukan di dalam menggunakan Python. Terus implementasinya di dalam Python saya menggunakan library-nya C#
scikit-learn di dalam Python, terus menormalisasikan dengan minimal max scalar dengan skala 0,01 agar debeskan tidak bias terhadap skala nilai, dan juga penentuan di filter titik album. Dan visualisasinya itu scatplot itu biru sama dengan hemat, hijau sedang, merah sama dengan boros, dan hitam noise. Bar chartnya rata-rata pengeluaran per kategori per cluster. Nah, ini hasil clusteringnya, yaitu 55% itu cluster 0 atau kelompok hemat, yaitu antara 800.000 sampai dengan 1,5 juta per bulan. Terus yang kedua, 35% atau cluster 1 untuk kelompok sedang, itu antara 1,5 juta sampai dengan 2,5 juta per bulan. Dan ada 10% yang cluster 2 itu kelompok yang boros, itu di atas 2,5 juta per bulan. Dan noise itu memang tidak ada, itu pengeluarannya yang sangat ekstrim. Kemudian ini ada perhitungan minimal dan maksimal menurut rumus yang dilakukan. Contohnya ini normalisasi pengeluaran makanan. Nah, ini kan nilainya X-nya 800, 0, maksimalnya 2 juta, itu X normalnya itu 0,40. Segitu. Jadi nilai 0 itu pengeluaran minimum, dan nilai 1 itu pengeluaran maksimum. Dan di sini ada nilai 2 juta, itu maksimum. Contohnya ini transportasi, nilai X-nya 150. Namun minimumnya itu kan 0, maksimumnya itu 600. Dan itu kayak X-nya 800, X minus 0 itu 800 dikurang 0 dibagi 2 juta dikurang 0 itu 800.000 dibagi 2 juta itu 0,40. Perhitungannya seperti itu, teman-teman. Ini juga ada perhitungan Euclidean itu tentang dari rumus ini kita dapat hasilnya, bisa dapat clusternya. Jadi kita dapat membandingkan hasil rumus ini dengan hasil yang kita gunakan dengan metode ini di Python nanti. Ini juga ada perhitungan Silhouette score dan tahap evaluasi dan analisis hasil. Nah, di evaluasi ini kita dapat 0,65 Silhouette score, yaitu kualitas cluster yang cukup baik. Dan juga objek dalam satu cluster cukup mirip dan satu sama lain, dan berbeda dari cluster lain. Palingan yang nose itu sangat berbeda karena yang pilihannya tidak ada, dan jarang-jarang mahasiswa itu pilihannya pengeluaran itu sangat ekstrim. Nah, dari 55% mahasiswa itu kelompok hemat karena mayoritas tinggal bersama orang tua. Terus 35% itu kelompok sedang, itu pengeluaran terdistribusi merata. 10% mahasiswa itu boros karena pengeluarannya hiburan. Terus kebutuhan pribadi yang tinggi, biasanya ini anak yang kos ataupun rumah ngontrak. Terus temuannya itu perbedaan antar kelompok terletak pada hiburan, juga kebutuhan pribadi, bukan pengeluaran tentang akademik. Dan kelompok ini memiliki pengeluaran akademik yang relatif setara. Jadi, sebelum dengan kesimpulan atau saran, saya sudah membuat pola pengeluaran. Saya merakup semua kesimpulan dan saran itu dari data ataupun hasil laporan yang saya buat di dalam bentuk PDF. Terus kemudian dalam menguji datanya, saya mengujinya menggunakan Python. Nah, sebelum saya menguji dalam Python, saya terlebih dahulu membuat dalam satu folder, yaitu
Excel pola pengeluaran mahasiswa dari 40 data tersebut dan juga bebaskan yaitu hasil codingannya. Dan ini nanti hasil debaskan ini itu muncul ketika kita sudah merankan yang hasil codingannya ini. Nah, ketika kita runkan, ini kita buat di terminal. Ini codingannya, inilah library yang digunakan yaitu Pandas, NumPy, Scholar and Cluster, Processing Matrix. Terus ketika kita runkan, kita bisa lihat teman-teman, ketika kita runkan, maka dalam terminal itu akan muncul. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini setelah muncul di dalam terminal akan muncul KD grafiknya. Grafik di instannya itu ada mulai dari 0 sampai 40, di instannya mulai dari 0 sampai 1, 0,2, 0,4 itu tadi berdasarkan perhitungan. Nah, terus yang akan muncul tuh ini visualisasi clustering debaskan. Jadi ada yang hemat. Jadi ada beberapa yang kan PC2 hemat. Jadi dia bakal muncul dan dia akan dihasilkan ini di X berapa 0,55 di 0,20 ini akan bakal muncul. Jadi bisa kita lihat hasilnya, hasil grafik, hasil dalam hasil clustering noise, jumlah mahasiswa, rata-rata pengeluaran, hemat, rata-rata pengeluaran, dan hasilnya ini hasil debaskan-nya nanti ini akan hasilnya ini akan muncul di file yang ini juga. Jadi kita bisa melihat hasilnya di sini. Kita bisa tahu, contohnya file ini dia tergolong hemat. Ada yang ini hemat 0,1 noise. Itu biaya makannya berapa? Itu dia semester berapa? Jadi kita bisa tahu dari semua ini dia tergolong ke bagian mana, dia noise kah, yang ini ada noise. Tuh, jadi dia cluster 0 atau 1. Jadi kalau 0 itu dia hemat, tergolong hemat. Jadi menurut saya dan dari kesimpulan seluruh yang saya dapatkan tuh bahwa debaskan ini berhasil mengidentifikasi 3 kelompok tanpa perlu menentukan jumlah cluster di awal. Terus kesimpulannya juga mayoritas mahasiswa 55% termasuk kelompok yang hemat. Perbedaan utama antar kelompok itu pengeluaran hiburan dan kebutuhan pribadi. Nah, kesimpulan yang kemudian itu hot score itu 0,62, top parameternya 0,3, min PTS-nya 5, optimal untuk data ini. Adapun saran pengembangan untuk penelitian ini yaitu integrasi data pengeluaran dengan data akademik, EPK atau kehadiran itu perlu. Terus menggunakan optik atau HBD scan untuk menentukan parameter yang lebih optimis lagi. Terus mengembangkan aplikasi web monitoring pengeluaran mahasiswa secara real time. Terus saran yang kemudian itu yang terakhir, standarisasi format kuesioner agar data langsung tercatat sebagai angka. Terima kasih, saya ucapkan bye-bye. Saatnya sudah